Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Jadi hari ini kita bisa hadir bersama Mbah Hilo, dan kita hari ini membahas tentang seorang musisi terkenal ya, yaitu Tri Ajiswaka atau Tri Swaka yang yang akrab dipanggil juga dengan panggilan Tri ya. Sebelum kita bahas ke situ, yang nanti kita bahas tentang siapa sosok yang ada di balik Tri Swaka, kemudian ramalan-ramalan yang terkait dengan beliau gitu ya Mbak Elo ya. Iya. Oke, kita akan bacain sedikit tentang biodata beliau, yaitu nama lengkapnya Tri Ajiswaka ya, nama panggungnya Tri Swaka, nama panggilan Tri, tempat tanggal lahir Organ Komering Ulu, Sumatera Selatan, Padang ini ya, Palembang ya, 15 Mei 1994. Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP YPKB Batu Raja, agama Islam. Kemudian profesi itu adalah penyanyi, YouTuber, TikToker, pencipta lagu. Hobinya bernyanyi, main gitar dan main game. Selanjutnya merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Suaranya sering dibanding-bandingkan dengan Ariel Noah ya, Peter Pan dulu ya Pak Ila ya. Iya. Kemudian asli dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Ia merantau ke Jogja sejak tahun 2014. Saat itu ia sudah 2-3 tahun lulus dari SMA. Di kampung halamannya nama panggilannya adalah Aji. Namun ketika merantau ia memutuskan untuk menghilangkan nama Aji, teman-teman. Bercita-cita menjadi seorang polisi. Ia pernah tes menjadi polisi pada 2013 tapi gagal Mbak Elo. Saat SMA ia sudah bekerja serabutan dan mencoba mengambil rongsokan. Jadi di balik kesuksesan ternyata dulunya pernah Mbak Elo ya, bekerja serabutan gitu ya Mbak Elo. Kemudian ia merantau karena jenuh di kampung. Di kampung halamannya ia sempat menjadi sales truk, setiap hari menyebarkan brosur, namun ia mengaku kesulitan dalam mendapatkan pembeli. Sering disebutkan menjalani hubungan cinta dengan rekan duetnya yaitu Nabila Maharani, yang lagunya apa itu ya? Bila Nanti ya. Namun baik ia dan Nabila kompak mengaku hanya teman Bella. Ia mengaku suka main game Mobile Legends, bahkan ia mengaku sebagai pro player. Kontennya sering masuk FYP TikTok. Ya, jadi Mbak Ilo, dari kacamata spiritual ya, yang bisa kita lihat dari sosok Tri Swaka ini ya Mbak Ilo ya. Dia adalah seorang penyanyi muda kelahiran 94 ya, yang dulu pernah kerja serabutan Mbak Ilo. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi merantau seperti itu ya Mbak Ilo. Karena memang kalau anak-anak muda kan pengen gitu ya Mbak Ilo, merantau jauh dari rumah, dengan tujuannya bisa sukses di daerah orang gitu ya Mbak. Dan beliau ini alhamdulillah bernasib baik, mendapatkan keberuntungan dan sukses hingga sampai sekarang ini gitu. Jadi kalau dari kacamata batin saya ya, melihat Tri Swaka ini adalah sosok yang tidak biasa. Artinya bukan hanya talenta saja yang dia punya, bukan hanya tampang saja yang dia punya, tampang yang ganteng yang Belo, tetapi ternyata dari sisi spiritual dia itu ada sosok perempuan ya, entah itu disadarin atau tidak Belo sama dia. Nah, sosok perempuan ini auranya bagus Belo, auranya bagus. Dia membawa keberuntungan bagi Tri Swaka sendiri. Dia selalu memotivasi, selalu membuat kalau orang kan Belo kebanyakan, apalagi kalau udah banyak duit gitu ya Belo ya, kalau banyak uang gitu biasanya langsung udahlah males-malesan gitu ya. Tapi sosok perempuan ini yang saya lihat, dia selalu mensupport beliau. Dan yang Mas Dani lihat, ini perempuan ini udah lama nggak ada gitu. Ini udah lama ninggal gitu. Tapi perempuan ini pencinta musik juga gitu. Jadi
entah dia juga yang memberikan ide-ide termasuk menciptakan lagu untuk Triswaka sendiri, aku nggak tahu ya. Yang pasti sosok perempuan ini selalu ada gitu, selalu ada menemani dan mendampingi Triswaka sendiri, Mbak Elo. Jadi kedepannya juga sosok ini masih ada gitu. Bahkan kalau misalkan dihubungkan dengan ada hubungan antara Triswaka dengan Nabilah, yang katanya Nabilah hanya mengaku sebagai teman ya, dia itu nggak peduli di situ gitu. Dia peduli hanya kepada Triswaka. Dia mau Triswaka itu maju gitu, nggak cepet menyerah gitu, selalu mengeluarkan karya-karya yang baru. Itu tujuan dia gitu loh, Mbak Elo. Jadi sosok itu sebetulnya nggak pamrih gitu. Kadang ada ya sosok gaib yang mendampingi seseorang, tapi ada maunya, Mbak Elo. Mungkin Mbak Elo bisa jelaskan coba. Seperti itu. Memang ada juga ya sebagian sosok pendamping ini seperti minta tumbal atau minta apa. Tapi kalau yang saya lihat dari Swaka tadi, itu tadi dia ini adalah sosok yang mengikuti dia, tapi sifatnya tidak pamrih gitu. Iya, seperti kalau itu. Menurut Mbak Elo ya, dari kalau orang memelihara sesuatu atau minta ada yang didampingin gitu ya sama makhluk gaib gitu, itu biasanya tumbalnya apa aja sih, Mbak Elo, kalau misalkan apa yang dimintanya dia udah terkabul gitu, Mbak Elo? Ya kadang ya kalau yang tidak baik itu ya, itu bahkan nyawa dia mintanya itu gitu. Nah, seperti minta tumbal yang jelas nyawa, ada yang minta dari anak kecil yang baru lahir, ada yang minta seperti gadis perawan itu ya, seperti itu ada juga. Nah tapi kalau yang ini tadi saya lihat tidak ada seperti itu. Iya, gitu. karena memang seperti dia memang tulus mengikuti, mendampingi dia untuk menjadi sukses tersebut begitu. Iya, tapi di balik itu semua ternyata Mas Didi ada melihat sesuatu yang kemungkinan bukan dari sosok wanita tadi, tetapi dari kondisi fisik daripada Bang Triswakanya sendiri ya. Mas Didi melihat di sini Bang Triswakanya itu seperti kecapean. Wajar juga ya, Mbak? Ya wajar. Karena memang saat ini lagi viral-viralnya grup nyanyi bawaan dia, kemudian keliling-keliling Indonesia, mungkin membuat beban pikiran juga semakin meningkat, beban tenaga juga terkuras gitu ya. Sementara kita manusia biasa gitu ya, Mbak ya. Jadi ada kekhawatiran di kemudian hari Bang Triswaka ini akan mengalami tumbang gitu, Mbak. Iya. Sakit gitu yang bisa berminggu-minggu gitu. Jadi itu antisipasi aja buat Bang Triswaka ya. Karena kalau untuk sosok pendamping yang wanita tadi sih bagus, Mbak. Tapi dia nggak bisa melindungi sampai buat kayak mana ya, nggak bisa total lah gitu ya, kan, Mbak ya. Jadi kalau masalah kesehatan itu tetap Bang Triswakanya sendirilah yang harus menjaga kan gitu. Jadi mungkin sampai sini aja dulu, bakalan kita bahas artis-artis yang lain. Mungkin siapa sih, apakah ada sosok pendamping di balik orang terkenal lainnya. Mungkin sampai itu aja pembahasan hari ini. Kita akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.